Hujan deras menghantam atap seng kosan ketika Rina menyeret koper bututnya melewati lorong gelap. Bau anyir campur sampah pasar membuatnya mual. Kosan murah di belakang Pasar Senen ini satu-satunya tempat yang bisa ia dapatkan setelah dipecat dari kantor 3 hari lalu. Kamar nomor 7, Bu, kata pemilik kos sambil meludah di dekat kakinya. 500.000 sebulan, bayar di depan. Rina menggigit bibir. Uang pesangonnya tinggal cukup untuk 3 bulan. Dengan usianya yang sudah kepala 3, mencari kerja baru akan sulit. Apalagi dengan wajahnya yang mulai dihiasi kerutan dan flek hitam. Ketika membuka pintu kamar, bau apek langsung menyergap. Kasur kapuk dengan bercak kuning, meja kayu lapuk, dan cermin kamar mandi yang sudah buram. Ia menjatuhkan tubuhnya ke kasur sambil memandangi langit-langit bernoda air. Tuhan, kenapa aku selalu dapat yang terburuk? Bisiknya. Esok paginya, Rina mulai membereskan barang-barangnya yang masih berantakan dalam kardus bekas mie instan. Saat mengeluarkan pakaian, tangganya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras di dasar kardus. Apa ini? Dia mengeluarkan sebuah cermin kuno dengan bingkai kayu hitam berukir motif aneh. Di setiap sudutnya ada pahatan berbentuk tangan-tangan kecil yang seolah sedang mencengkeram. Rina yakin bukan miliknya. Barang siapa ini? Gumamnya sambil mengusap debu di permukaannya. Tapi saat cermin itu mulai bersih, napas Rina tercekak. Pantulan wajahnya berbeda. Garis-garis halus di sudut matanya memudar. Kantung mata yang selalu mengganggunya menghilang. Kulitnya terlihat lebih kencang, seperti kembali ke usia 20-an. Mustahil. Dia mendekatkan wajahnya. Benar, perubahan itu nyata. Bibirnya yang tipis kini terlihat lebih penuh. Hidungnya yang sedikit pesek tampak lebih mancung. Bahkan jerawat batu di dagunya lenyap. Kau suka hadiahku? Rina menjerit kecil. Suara perempuan itu begitu jelas, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Tangannya gemetar hingga hampir menjatuhkan cermin. Jangan takut, bisik suara itu lagi. Aku hanya ingin membantumu. Dengan jantung berdebar kencang, Rina melihat ke sekeliling kamar. Tak ada siapa-siapa. Tapi ketika pandangannya kembali ke cermin, tulisan merah muncul perlahan di permukaannya seperti ditulis oleh jari tak terlihat. 1 pria tiap bulan. Untuk kecantikan abadi. Angin dingin tiba-tiba menerpa kamar meski semua jendela tertutup rapat. Di sudut ruangan, bayangan hitam bergerak-gerak sendiri. Rina ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Kesepakatan? Tanya suara itu lagi. Jari-jari Rina mencengkeram cermin itu erat. 10 tahun terakhir hidupnya diisi oleh penolakan. Pria-pria selalu memilih wanita yang lebih cantik. Atasan mempromosikan kolega yang lebih muda. Bahkan pelayan restoran pun melayani pelanggan lain lebih dulu. Di cermin, pantulannya terus berubah. Pipinya tirus sempurna. Matanya besar bercahaya. Rambutnya yang kusam tiba-tiba terlihat berkilau. Wajah yang selalu ia impikan. Dari balik cermin, sesuatu bergerak. Sehelai rambut panjang berwarna putih keluar perlahan, menyentuh pipinya yang kini mulus. Kau hanya perlu membawa 1 pria setiap bulan penuh, desis suara itu. Biarkan cermin ini yang mengurus sisanya. Rina menelan ludah. Tangannya berkeringat dingin. Ini gila. Ini pasti halusinasinya karena stres. Tapi ketika ia melihat tangannya yang mulai halus tanpa bintik-bintik penuaan, sebuah keputusan mulai terbentuk. Dengan gemetar, ia mengangguk pelan. Seketika, seluruh tubuhnya terasa hangat. Kulitnya seperti diremajakan 10 tahun dalam sekejap. Rina tersenyum lebar untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Di balik pantulannya, sosok perempuan tua bergigi hitam menganga. Matanya kosong tanpa pupil. Bibirnya yang pecah-pecah membentuk senyum mengerikan. Tapi Rina sudah tak peduli. Ia terus tersenyum sambil menatap wajah barunya yang cantik. Di luar, hujan semakin deras. Tetesan air menyusup melalui atap bocor, membentuk genangan kecil di lantai yang perlahan berubah warna menjadi merah. 3 hari setelah kesepakatan dengan cermin itu,
Rina berdiri di depan warung kopi dekat pasar, memamerkan wajah barunya yang mulus. Beberapa pria meliriknya, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. "Kopi hitam, Bang," pesan Rina kepada Bang Jali, pedagang kopi yang sudah lama mengenalnya. Jali tertegun. "Rina? Kok beda sekali? Pakai skincare apa?" Rina tersipu. "Cuma rajin merawat diri aja." Dia menyentuh pipinya yang halus. Efek cermin itu nyata. Tapi tiba-tiba, dari balik kerumunan pembeli, matanya tertarik pada seorang pria muda bertopi, wajahnya biasa saja, tapi ada aura polos yang memancar darinya. Sempurna. Suara berbisik dalam kepalanya, waktunya memenuhi janji. Rina menggigit bibir. Malam itu, Rina menyisir rambutnya di depan cermin ajaib. Bayangannya kini sempurna, tapi di sudut-sudut kaca, bayangan hitam bergerak-gerak seperti asap. "Haruskah aku benar-benar melakukan ini?" tanyanya pada pantulannya sendiri. Cermin itu mendesis. "Kau mau kembali jadi jelek?" Tangan Rina gemetar. Tapi ketika melihat garis halus mulai muncul lagi di dahinya, niatnya mengeras. Pria bertopi itu, Rina tahu namanya Dika, anak baru di pasar, duduk sendirian di warung mie ayam saat Rina mendekatinya. "Bangku ini kosong?" tanya Rina dengan senyum manis. Dika langsung tersipu. Silakan, Mbak." Dia mudah dibaca. Baru merantau, rindu rumah, butuh teman bicara. Dalam 2 jam, Rina sudah tahu dia bekerja sebagai kuli panggul di pasar, tinggal di kosan murah seberang jalan. "Kalau mau, boleh kok mampir ke tempatku," bisik Rina sebelum berpisah. "Aku masak sop buntut spesial." Mata Dika berbinar. Kamar Rina gelap ketika Dika masuk, hanya diterangi lilin aromaterapi yang sudah dicampur obat penenang. "Kopi dulu, Bang," ujar Rina sambil menyodorkan gelas. Dika menghabiskannya dalam 3 teguk. 5 menit kemudian, matanya mulai berkunang-kunang. Ambak, aku kok pusing." Rina membantunya berbaring di kasur. "Istirahat saja dulu, Bang." Saat Dika terlelap, Rina menarik nafas panjang dan mengangkat cermin dari bawah tempat tidur. Kaca itu terasa dingin dan berdenyut, seperti sesuatu yang hidup. "Dekatkan dia," desis suara itu. Dengan tangan gemetar, Rina mengarahkan cermin ke wajah Dika. Tiba-tiba, krek. Bingkai kayu cermin itu meregang seperti mulut yang terbuka lebar. Tangan-tangan kecil dari ukiran di bingkai tiba-tiba bergerak, mencengkeram wajah Dika. Rina menjerit. Dika terbangun, matanya melebar ketakutan saat tangan-tangan kecil itu menariknya perlahan ke dalam cermin. "Tolong!" Suara Dika teredam seolah ditelan air. Dalam 3 detik, semuanya selesai. Dika lenyap. Hanya tersisa topi kotornya di kasur. Cermin itu kembali normal, kecuali sekarang ada bayangan samar di dalamnya. Siluet Dika yang terperangkap, mulutnya terbuka seperti berteriak bisu. Rina menjatuhkan cermin, tubuhnya gemetar. Tapi ketika dia melihat pantulannya di kaca biasa, kulitnya semakin mulus, matanya lebih cerah, rambutnya berkilau, rasa bersalah itu perlahan memudar. Dari sudut kamar, bayangan wanita tua itu muncul lagi. Kali ini, lebih dekat. "Bulan depan, jangan terlambat," bisiknya sebelum menghilang. Di luar, hujan mulai turun lagi. Tetesan air menyusup melalui atap bocor, kali ini membentuk genangan merah tepat di tempat Dika terakhir berdiri. 2 minggu setelah Dika lenyap, Rina mulai melihat perubahan aneh pada tubuhnya. Setiap kali lewat di depan kaca toko, pantulannya selalu terlambat 1 detik. Kadang matanya berkedip sendiri dalam refleksi itu. Pasar mulai berbisik tentang pemuda yang hilang. Dika pulang kampung tiba-tiba, kata Bang Jali suatu pagi sambil menyodorkan kopi. Rina tersedak. Di dasar cangkir, bayangannya tersenyum lebar, terlalu lebar, sampai ke telinga. "Apa ada yang salah?" tanya Jali. "Tidak," Rina cepat-cepat menaruh cangkir. Tapi ketika dia berdiri, bayangannya di dinding warung tetap duduk, menatapnya dengan mata hitam pekat. Malam itu,
Rina terbangun karena suara gesekan di bawah tempat tidur. Skrek, skrek. Dia membuka mata. Cermin antik itu bergerak sendiri, seolah hidup. Bingkainya berdenyut seperti jantung. Kau lapar lagi? Bisik Rina, tapi seketika menyesal. Cermin itu menjawab dengan suara Dika, aku dingin di sini. Rina menjerit dan menendang cermin itu sampai masuk kolong tempat tidur. Keesokan harinya, kulit Rina mulai mengelupas. Bukan seperti kulit mati biasa, tapi berbentuk helaian rambut panjang berwarna putih. Kau lupa syaratnya? Bisik suara wanita tua itu tiba-tiba dari balik cermin kamar mandi saat Rina sedang cuci muka. Bukan cuma nyawa, tapi juga kenangan. Air di bak tiba-tiba berubah merah. Rina memuntahkan air yang baru saja diminumnya, rasanya seperti besi tua. Di cermin, pantulannya menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Rambutnya rontok berguguran. Kulit kepala di beberapa bagian sudah botak, menunjukkan tengkorak kekuningan di bawahnya. Tidak. Rina menghantam cermin itu. Tapi saat dia menarik tangan, potongan kaca yang menancap di tangannya tidak mengeluarkan darah, melainkan pasir hitam yang berbau anyir. Malam berikutnya, Rina merayap ke kosan seberang, tempat tinggal Dika dulu. Dengan kunci palsu, dia masuk kamar nomor 5. Harus ada petunjuk, gumamnya sambil mengobrak-abrik laci. Di bawah bantal, dia menemukan buku harian. Halaman terakhir tertulis, aku lihat Mbak Rina bawa cermin aneh. Kata tetangga, cermin itu dulu milik nenek penjual jamu yang hilang 30 tahun lalu. Katanya, tulisan terputus. Tiba-tiba, pintu kamar terbanting sendiri. Rina berbalik. Di depan pintu, bayangan wanita tua itu berdiri lengkap, kain kebaya lusuh, rambut putih hingga pinggang, dan wajah yang mulai mirip dengan Rina. Kau pikir bisa kabur dari takdir? Rina jatuh terduduk. Buku harian di tangannya berubah menjadi gumpalan rambut manusia yang masih basah. Dari dinding kosan, puluhan tangan kecil merayap mendekat, persis seperti yang ada di bingkai cermin. Rina berlari tunggang-langgang keluar dari kosan Dika, jantungnya berdegup kencang sampai sakit. Udara malam terasa menusuk paru-parunya. Dia tidak berani menengok ke belakang, tapi tahu persis bayangan wanita tua itu mengikutinya. Dia bisa mencium bau anyir seperti daging busuk dari belakang. Jangan ikuti aku, teriak Rina sambil membanting pintu kosannya. Dia mengunci semua pintu dan jendela, lalu menarik lemari untuk menutup pintu. Tangannya gemetar tak terkendali. Cermin. Rina langsung menuju tempat tidur dan menarik cermin antik itu dari kolong. Bingkainya terasa hangat sekarang, seperti daging hidup. Kau mau apa sebenarnya? Raung Rina sambil mengguncang-guncangkan cermin itu. Permukaan kaca beriak seperti air, lalu muncul bayangan yang bukan pantulannya, sebuah ruangan kecil dengan dinding penuh coretan darah. Di tengahnya, sosok wanita tua itu duduk menghadapnya, tersenyum dengan gigi hitam yang ompong. Aku lapar, suaranya keluar langsung dari dalam kepala Rina. Rina hampir menjatuhkan cermin. Siapa kau sebenarnya? Cermin itu bergetar. Gambar di dalamnya berubah, menunjukkan pemandangan pasar puluhan tahun lalu. Seorang gadis cantik berjualan jamu di sebuah gerobak kecil. Dia saya, bisik suara itu. Dulu. Gambar berganti lagi, gadis itu sedang menangis di kamar kosong, memeluk cermin antik yang sama. Seorang pria muda berdiri di depan pintu, menertawakannya. Dia janji nikahi saya, tapi menghilang setelah tahu saya hamil. Pemandangan berubah cepat, gadis itu menggantung diri di kamar, dengan cermin diletakkan tepat di bawah kakinya. Darah menetes dari jari-jari kakinya ke permukaan kaca. Rina merasa mau muntah. Lalu kenapa aku yang harus menderita sekarang? Permukaan cermin kembali normal, memantulkan wajah Rina yang mulai botak di beberapa bagian. Karena kau sama seperti dia, putus janji. Tiba-tiba, Rina mendengar suara gesekan di lantai. Dia menoleh, rambut panjang berwarna putih merayap dari bawah pintu seperti ular hidup, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Dari cermin,
Tangan-tangan kecil mulai keluar, mencengkeram lengan Rina. "Bulan ini kau belum memberi saya makan." Rina berteriak ketika tangan-tangan itu menariknya perlahan mendekati cermin. Rina menggapai-gapai meja samping tempat tidur ketika tangan-tangan kecil dari cermin itu terus menariknya mendekat. Jari-jarinya menyentuh gagang pisau dapur yang sembunyi di balik tumpukan baju, senjatanya selama seminggu terakhir. Dengan teriakan keras, ia menghunjamkan pisau itu ke bingkai cermin. Kerau. Suara jeritan memekakkan telinga memenuhi kamar, bukan dari Rina, tapi dari cermin itu sendiri. Darah hitam mengucur dari retakan di bingkai kayu. Tangan-tangan kecil itu menggeliat kesakitan sebelum menyusut kembali ke dalam cermin. Rina terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Retakan di cermin itu membentuk pola aneh, seperti senyuman lebar yang cacat. "Jangan coba-coba lagi," ancam Rina sambil menekankan pisau yang masih meneteskan darah hitam. Tapi di balik retakan itu, bayangan wanita tua itu masih ada. Matanya, kini merah menyala, terus menatap Rina dengan kebencian. "Kau tidak bisa membunuhku, karena kau adalah aku." Rina mengabaikan bisikan itu. Dia harus kabur. Sekarang juga. Pasar pagi itu ramai seperti biasa ketika Rina menyusuri lorong-lorong sempit dengan koper kecil berisi semua uang dan barang berharganya. Wajahnya diselubungi syal meski udara panas. Kulit kepalanya yang botak di beberapa bagian mulai mengeluarkan cairan kuning berbau busuk. "Tiket bus terjauh," katanya pada penjual karcis di terminal. "Sampai mana, Neng?" "Yang penting jauh dari sini." Penjual karcis mengangkat alis tapi mengeluarkan tiket ke Surabaya. Rina merogoh kocek, tapi tiba-tiba, uang di tangannya berubah menjadi rambut-rambut putih yang lengket. Dia menjerit kecil. "Ada apa, Neng?" tanya penjual karcis. Rina cepat-cepat mengambil uang dari saku lain. "Tidak apa-apa." Dia tidak berani melihat ke kaca di belakang penjual, pasti ada sesuatu di sana mengawasinya. Bus malam itu hampir penuh ketika Rina naik. Dia memilih kursi paling belakang, memastikan bisa melihat seluruh penumpang. Begitu bus bergerak, rasanya seperti melepaskan beban berat. "Mungkin ini akhirnya," bisik Rina pada dirinya sendiri. Tapi ketika bus masuk terowongan pertama, lampu dalam bus mati sejenak. Dalam kegelapan itu, Rina merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Dia membeku. Bau anyir jamu basi memenuhi hidungnya. Perlahan, Rina menoleh ke jendela di sampingnya, dan di sana, bukan pantulan wajahnya yang terlihat, tapi wajah wanita tua itu, tersenyum lebar dengan gigi-gigi hitamnya. "Kau lupa satu hal," bisiknya. "Aku ada di setiap cermin." Rina berteriak. Penumpang lain menoleh. "Ada apa, Mbak?" tanya pria di sebelahnya. Rina menunjuk jendela. "Dia, di sana." Tapi yang terlihat hanya pantulan wajahnya sendiri. Kini separuh sudah keriput seperti perempuan tua, separuh lagi masih muda. Pria itu mengangkat alis dan pindah tempat duduk. Rina menggigit bibir sampai berdarah. Dia tidak bisa kabur. Wanita tua itu akan terus mengikutinya, melalui setiap permukaan yang bisa memantulkan bayangan. Di tasnya, sesuatu terasa berat. Dengan gemetar, Rina membuka tas, cermin antik itu ada di dalamnya, meski dia yakin sudah meninggalkannya di kos. Permukaannya berembun, lalu muncul tulisan darah. "Bulan depan jangan terlambat." Rina menggigil di bangku taman dekat terminal bus Surabaya. Malam ini dingin, tapi bukan itu yang membuat giginya gemeretak. Setiap kali matanya terpejam, ia melihat wajah wanita tua itu di balik kelopaknya. Dompetnya kosong. Hotel murah pun tak mampu ia bayar. Satu-satunya pilihan, kembali ke kosan dan menghadapi cermin itu. "Tapi tidak sekarang," bisiknya sambil merogoh saku. Pil penenang hasil curian dari apotek membuatnya tenang sesaat. Dari kejauhan, sorot lampu neon warung internet menarik perhatiannya. Ruangan ber-AC itu sepi. Rina memilih komputer di sudut paling gelap. Tangannya gemetar saat mengetik di Google. Cermin antik kutukan perempuan tua. Hasil pencarian membuat jantungnya berhenti sejenak.
Artikel Koran Digital tahun 1992. Pembantu tewas gantung diri di kosan mewah. Foto hitam putih menunjukkan kamar yang ia kenal terlalu baik, kosannya sendiri. Tapi yang lebih mengerikan adalah wajah perempuan di foto, wajah yang sama persis dengan bayangan di cermin. Nenek Sri. Rina membaca nama itu dengan bibir kering. Artikel itu menceritakan bagaimana Nenek Sri, pembantu rumah tangga, hamil di luar nikah lalu dikucilkan. Majikannya, seorang pengusaha kaya, menuduhnya mencuri cermin antik keluarga sebelum mengusirnya. Bukan cermin biasa, bisik Rina sambil menggulir layar. Tapi cermin pengabul keinginan. Tiba-tiba, layar komputernya berkedip. Gambar berubah dengan sendirinya. Foto close-up wajah Nenek Sri yang sudah membusuk, mata terbuka lebar, lidah terjulur. Mereka bilang aku penjahat, tulisan darah muncul di layar. Sekarang aku benar-benar jadi penjahat. Rina menjerit sambil menjatuhkan mouse. Pemilik warnet menoleh. Ada masalah, Mbak? Layarnya, ada. Rina menunjuk dengan gemetar. Tapi layar sudah normal kembali, halaman pencarian Google biasa. Jalan kembali ke kosan terasa seperti prosesi kematian. Setiap kaca mobil yang lewat memantulkan bayangan berbeda, kadang wajah Rina yang cantik, kadang wajah Nenek Sri yang mengerikan. Pintu kosan masih terkunci persis seperti ia tinggalkan. Tapi begitu masuk, bau anyir darah langsung menyergap. Cermin itu berdiri di tengah kamar, padahal Rina yakin sudah meninggalkannya di tas. Kau sudah baca ceritaku? Suara Nenek Sri mendesis dari dalam cermin. Sekarang kau mengerti? Rina menatap kosong. Aku tidak mencuri darimu. Tapi kau mau kabur dari janji. Sama seperti mereka. Tiba-tiba, cermin itu memancarkan cahaya merah. Gambar-gambar bergerak cepat di permukaannya, wajah semua pria yang pernah menyakiti Nenek Sri. Pilih salah satu. Untuk bulan ini. Rina menggigit bibir. Di sudut kamar, bayangan hitam mulai merayap mendekat. Kalau aku tolak? Cermin itu tertawa, suara seperti kaca pecah. Lihatlah dirimu. Rina berbalik ke cermin kamar mandi. Separuh wajahnya kini seperti Nenek Sri, kulit keriput, mata berkabut, gigi menghitam. Tangannya yang memegang pisau bergetar. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, seorang pria paruh baya, mantan majikan Rina yang dulu melecehkannya, ditemukan tewas di gang sempat dekat pasar. Wajahnya beku dalam ekspresi ketakutan ekstrim. Dan di sakunya, terselip secarik foto Rina muda dengan tulisan belakang. Kau yang berikutnya. Rina berdiri di depan cermin kamar mandi kosannya, menatap wajahnya yang kini tidak lagi utuh. Separuh wajahnya tetap cantik, kulit mulus, bibir merah merekah. Separuh lainnya sudah berubah menjadi wajah Nenek Sri, kulit keriput seperti kertas basah, mata kuning keruh, dan senyum lebar yang tidak wajar. Kau perlahan menjadi aku, bisik suara Nenek Sri dari balik cermin antik di belakangnya. Rina mengepalkan tangan. Aku sudah memberimu korban. Kembalikan wajahku. Tidak sesederhana itu, sayang. Cermin itu memancarkan kabut merah. Gambar-gambar muncul di permukaannya, wajah Rina kecil, remaja, hingga dewasa. Tapi ada yang aneh. Di setiap foto, bayangan Nenek Sri selalu ada di belakangnya, semakin jelas seiring waktu. Kita selalu terhubung. Kau adalah penerusku. Rina memukul cermin itu hingga tangannya berdarah. Aku bukan penercumu. Aku hanya ingin cantik. Darahnya yang menetes di lantai tiba-tiba bergerak sendiri, membentuk tulisan. Cantik abadi atau mati. Keesokan harinya, Rina menyambangi salon kecantikan termahal di kota. Saya ingin facial lengkap, pinta Rina sambil memastikan syal menutupi bagian wajahnya yang sudah keriput. Tapi saat terapis membuka syalnya, wanita itu menjerit. Ambak wajah Anda. Rina berbalik ke cermin. Di bawah cahaya terang salon, perubahan itu semakin jelas. Urat-urat hitam seperti akar menyebar dari bagian wajah tuanya,
perlahan menyerang sisi yang masih cantik. Dia kabur dari salon sambil mendengar terapis itu menelepon rumah sakit jiwa. Malam harinya, Rina menggali informasi tentang Nenek Sri lebih dalam. Dari tetua pasar, ia tahu kisah sebenarnya. Nenek Sri bukan korban biasa, bisik Mbah Darmo, penjual jamu tua. Dia sengaja memelihara cermin itu untuk balas dendam. Rina menahan napas. Tapi kenapa aku? Mbah Darmo menatapnya dengan mata keruh. Karena kau mirip dia waktu muda. Dan kau punya kebencian yang sama. Seketika, Rina teringat semua penghinaan yang pernah ia terima. Dilecehkan atasan, dikhianati pacar, dihina karena penampilannya. Kebencian itu seperti api yang tiba-tiba menyala lagi. Di kaca warung Mbah Darmo, pantulan Rina tiba-tiba tersenyum lebar, senyuman yang bukan miliknya. Kembali di kosan, Rina berdiri di depan cermin antik dengan pisau cukur di tangan. Jika aku tidak bisa melawan, aku akan memanfaatkanmu, katanya pada bayangan Nenek Sri. Dia menggoreskan pisau cukur ke telapak tangan. Darah menetes ke permukaan cermin. Apa yang kau inginkan? Suara Nenek Sri terdengar gembira. Kekuatanmu. Tapi aku yang memegang kendali. Cermin itu tertawa, suaranya seperti ratusan kaca pecah. Akhirnya kau mengerti. Tiba-tiba, darah Rina yang menetes berubah menjadi cairan hitam. Urat-urat di wajahnya bergerak sendiri, menyatukan dua bagian wajah yang berbeda menjadi satu, wajah cantik tapi menyeramkan, dengan mata sehitam jurang dan senyum terlalu lebar. Di lantai, bayangan Rina tidak lagi mengikuti gerakannya. Bayangan itu berdiri sendiri, membentuk sosok wanita tua dengan kebaya lusuh. Bulan depan, kita butuh lebih banyak korban, bisik bayangan itu. Rina tersenyum, senyuman yang persis seperti Nenek Sri. Bulan purnama tergantung besar di langit ketika Rina berjalan menyusuri ganggang sempit pasar. Wajahnya kini sempurna, terlalu sempurna. Kulit sehalus porselen, mata besar bercahaya, bibir merah merekah. Tapi di balik pesona itu, sesuatu yang tak wajar terpancar. Setiap orang yang berpapasan secara tak sadar mempercepat langkah, merasakan naluri bahaya yang primitif. Rina tersenyum. Bau ketakutan mereka membuat perutnya keroncongan. 5 korban malam ini, desis suara Nenek Sri dari bayangannya yang bergerak mandiri. Kau rakus sekali, goda Rina sambil menyesap kopi hitam di warung Bang Jali. Kopinya terasa seperti lumpur di lidah. Semua rasa manusiawi perlahan hilang dari dirinya. Bang Jali yang biasanya cerewet kini diam 1000 bahasa, tangannya gemetar saat mengembalikan uang kembalian. Ada apa, Bang? Aku tak semenakutkan itu, kan? Rina terkikik. Suaranya bergema aneh, seperti dua suara yang menyatu. Sesaat sebelum beranjak, Rina melihat pantulannya di teko stainless steel. Wajah Nenek Sri lengkap dengan kebaya lusuhnya sedang tersenyum dari dalam pantulan itu. Korban pertama adalah preman pasar yang dulu sering melecehkannya. Ketika Rina mendekat, pria besar itu langsung terpana, matanya glasi seperti orang mabuk. Ayo kita ke tempat sepi, Bang, bisik Rina sambil menggandengnya. Di belakang gudang pasar, Rina tidak perlu menggunakan cermin. Tangannya sendiri berubah, kuku-kukunya memanjang menjadi cakar hitam. Dengan gerakan cepat, ia menyayat leher preman itu. Tapi tak setetes pun darah yang keluar, semuanya terserap oleh kulit Rina, membuat wajahnya semakin bersinar. Bayangan Nenek Sri menari-nari di dinding, semakin jelas wujudnya. Lanjutkan. Korban kedua adalah mantan atasan yang memecatnya. Ketika pria itu membuka pintu rumahnya, Rina sudah berdiri di ruang tamu, masuk melalui bayangan sendiri yang merambat di lantai. Rina, bagaimana kau? Sudah waktunya pertanggungjawaban, Pak. Dia tidak perlu menyentuhnya. Cukup dengan senyuman, pria itu langsung tersedak, kedua tangannya mencengkeram leher sendiri sampai wajahnya membiru. Rina hanya perlu menampung ruhnya yang keluar melalui mulut, menelannya bulat-bulat seperti jelly. Fajar mulai menyingsing ketika Rina kembali ke kosan. Tubuhnya penuh energi, kulitnya bercahaya seperti mutiara.
Di depan cermin antik, ia berdecak kagum melihat perubahan terakhir, gigi-giginya kini runcing seperti taring kecil. Kita berhasil, bisiknya. Tapi ketika ia menoleh, bayangannya tidak mengikuti. Bayangan itu kini berdiri mandiri di sudut kamar, membentuk sosok Nenek Sri yang nyaris solid. Kau lupa sesuatu, kata bayangan itu sambil menunjuk ke cermin antik. Rina mendekat. Di dalam cermin, 5 wajah korban malam itu berteriak bisu, tangan-tangan mereka menekan dari balik kaca seperti ikan dalam akuarium. Kau bilang aku bisa mengendalikannya. Rina membentak. Bayangan Nenek Sri tiba-tiba muncul tepat di depannya, wajahnya hanya berjarak secentimeter. Kau pikir ini tentang kendali? Ini tentang penyerahan total. Dengan gerakan cepat, bayangan itu menyodok ke arah Rina, tapi bukan menyerangnya, melainkan masuk ke dalam tubuhnya melalui pusar. Rina menjerit. Seluruh ototnya kejang. Di cermin, ia melihat sosok asing, dirinya yang sudah tak lagi manusiawi, dengan mata serigala dan senyum setengah wajah Nenek Sri. Di luar, ayam jago mulai berkokok. Suara kehidupan kembali menggeliat di pasar. Dan Rina tahu, sebelum malam berikutnya tiba, transformasi terakhir harus diselesaikan. Rina berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap mata asing yang menatap balik. Pupil matanya kini vertikal seperti kucing, memantulkan cahaya dalam gelap. Sejak pesta 5 korban semalam, tubuhnya bereaksi aneh. Lidahnya bisa merasakan emosi orang dari jarak 10 meter. Jarinya bisa menembus permukaan kaca seperti air. Dan yang paling mengerikan, dia tidak lagi memiliki bayangan sendiri. Satu korban terakhir, bisik suara Nenek Sri yang sekarang sepenuhnya hidup di dalam kepalanya. Yang paling spesial. Rina mengerti maksudnya. Siang itu, Rina berdandan paling cantik. Gaun merah menyala, sepatu hak tinggi, dan makeup sempurna yang menyembunyikan monster di baliknya. Dia mengetuk pintu kosan seberang, tempat tinggal Rama, satu-satunya pria yang pernah tulus padanya. Rina? Rama terkejut. Matanya langsung berbinar seperti dulu. Kamu jadi cantik sekali. Rina tersenyum manis, menyembunyikan taring yang mulai tumbuh. Aku mau minta maaf atas kejadian waktu itu. Boleh aku masuk? Rama, polos seperti selalu, langsung membukakan pintu lebar-lebar. Di dalam kamar Rama yang sederhana, Rina memperhatikan setiap detail dengan nostalgia. Foto keluarganya di dinding, buku-buku pelajaran programming berdebu, bau sabun mandi murah yang sama seperti dulu. Aku selalu menunggumu, kata Rama sambil menyodorkan teh hangat. Kalimat itu menyentuh sisa kemanusiaan Rina. Tapi Nenek Sri langsung mendesis dalam pikirannya. Dia berbohong, lihatlah. Tiba-tiba, penglihatannya tembus pandang. Di balik senyum Rama, Rina melihat bayangan perempuan lain, kekasih barunya. Kau sudah punya pacar, ucap Rina datar. Rama tersedak. Aku baru. Semua pria sama. Nenek Sri mengamuk dalam dirinya. Rina merasakan amarah purba menggelegak. Tapi bukan untuk Nenek Sri, untuk dirinya sendiri. Untuk semua pengkhianatan yang pernah ia alami. Ketika Rama menoleh untuk mengambil sesuatu, Rina sudah berdiri di belakangnya, tanpa suara, tanpa bayangan. Rama, bisiknya sambil menempelkan bibir ke telinga pria itu. Aku mau tunjukkan sesuatu. Dia menarik Rama ke depan cermin kecil di meja belajar. Lihatlah. Begitu Rama menatap cermin, Rina membiarkan ilusinya jatuh. Wajah aslinya yang mengerikan terpantul jelas. Kulit setengah membusuk, mata kuning bercahaya, mulut penuh taring. Rama menjerit. Tapi Rina sudah menutup mulutnya dari belakang. SSST, ini akan cepat. Dengan gerakan halus, ia menarik Rama masuk ke dalam cermin. Di dalam dunia cermin, Rina berdiri di tengah lautan kaca. Puluhan korban sebelumnya berteriak bisu, terjebak dalam kristal-kristal transparan. Nenek Sri muncul di hadapannya, wujudnya kini nyata seperti hidup kembali. Kau berhasil, pujinya sambil meraih wajah Rina.
Tapi Rina tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan Nenek Sri. Aku tahu rencanamu. Kau mau mengambil tubuhku. Nenek Sri terkejut. Kau, bagaimana? Karena aku bukan Rina yang dulu lagi, jawab Rina sambil tersenyum. Dengan gerakan cepat, ia justru mendorong Nenek Sri keluar dari dunia cermin. Tidak. Ini tidak seharusnya. Rina mendengar suara kaca pecah di kejauhan. Ketika ia membuka mata, dirinya kembali berdiri di kamar Rama. Cermin di meja belajar sudah retak. Dan di depannya, Rama tersenyum aneh. Terima kasih sudah membebaskanku, ucap Rama, tapi dengan suara Nenek Sri. Rina berdiri di tengah dimensi kaca yang tak berujung, dikelilingi ribuan pantulan dirinya sendiri. Setiap pantulan menunjukkan versi Rina yang berbeda-beda, ada yang masih cantik, ada yang sudah setengah membusuk, dan ada yang sudah berubah sepenuhnya menjadi sosok Nenek Sri. Udara di sekitarnya terasa dingin dan statis, seperti waktu yang membeku. Kau pikir ini akhir dari cerita? Tiba-tiba Rina tertawa. Suaranya tidak wajar, terdengar seperti gabungan dari banyak suara sekaligus. Nenek Sri yang berada dalam tubuh Rama mengerutkan kening. Aku sudah menang. Tubuh manusia ini milikku sekarang. Dan kau akan terjebak selamanya di dunia bayangan ini. Rina mengangkat tangannya perlahan. Di dunia kaca ini, jari-jarinya mulai berubah menjadi transparan, memantulkan cahaya seperti kristal. Kau salah besar, Sri. Aku bukan Rina. Aku bahkan bukan manusia. Kilasan ingatan tiba-tiba membanjiri pikiran Rina. Ia melihat sebuah bengkel kaca di Eropa tahun 1823. Seorang alkemis gila sedang menuangkan cairan merkuri ke dalam campuran kaca, sambil berbisik mantra-mantra kuno. Di dalam campuran itu, terlihat abu dari mayat bayi yang dikremasi. Cermin itu berdenyut seperti memiliki nyawa sendiri. Lalu adegan berganti ke tahun 1891. Seorang nyonya rumah Belanda ditemukan tewas tergantung di kamarnya. Yang aneh, tidak ada tali di lehernya, seolah sesuatu yang tak terlihat yang mencekiknya. Di bawah mayatnya, cermin antik itu berdiri dengan bercak darah di permukaannya. Terakhir, Rina melihat Nenek Sri muda di tahun 1968. Ternyata bukan bunuh diri yang dilakukan Sri. Gadis malang itu sedang dibujuk oleh bisikan dari cermin untuk mengakhiri hidupnya. Darah yang menetes dari jarinya yang terluka diserap habis oleh cermin itu. Kau mengerti sekarang? Kata Rina dengan suara yang sudah berubah total. Kau hanya boneka. Selama 50 tahun kau jadi kedokku, jadi cerita sedih yang menarik korban-korban baru. Nenek Sri dalam tubuh Rama mulai gemetar. Tidak, itu tidak mungkin, aku yang mengendalikan semuanya. Kau hanya cerita. Rina menghentak. Seluruh dimensi kaca bergetar hebat. Cerita sedih tentang gadis desa yang dikhianati. Cerita yang sempurna untuk memikat perempuan-perempuan seperti Rina. Dengan gerakan tiba-tiba, Rina merentangkan tangannya. Cairan perak mulai mengalir dari jari-jarinya, membentuk rantai yang langsung mencekik leher Rama. Nenek Sri menjerit ketika tubuh Rama mulai berubah di depan matanya. Kulitnya mengelupas seperti kertas basah yang direndam air. Rematanya meleleh menjadi cairan hitam pekat. Mulutnya terkunci dalam senyuman teror yang tidak wajar. Tidak, aku yang seharusnya. Suara Nenek Sri terputus-putus. Kau tidak pernah punya kendali, bisik Rina dingin. Dari awal sampai akhir, itu semua aku. Dengan hentakan terakhir, Rina merobek ilusi yang tersisa. Tiba-tiba, mereka kembali berada di kamar kos Rina yang sepi. Cermin antik itu berdiri tegak di tengah ruangan, bersih dan berkilau seperti baru dibuat. Tidak ada jejak Rama. Tidak ada sisa-sisa Nenek Sri. Hanya cermin itu yang berdiri diam, seolah semua yang terjadi hanya mimpi buruk. Fajar mulai menyingsing di pasar Senen. Suara hiruk-pikuk pedagang mulai terdengar dari kejauhan. Di kosan nomor 7 yang sudah kosong, cermin antik itu berdiri di depan jendela, memantulkan kamar kosong yang berdebu. Di luar, seorang gadis muda berjalan lambat dengan tas yang sudah belel.
Matanya merah, baru saja menangis. Jejak air mata masih terlihat jelas di pipinya yang pucat. Baru dipecat dari pekerjaan. Baru saja ditinggal pacar. Kre? Pintu kosan nomor 7 tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara berderit. Gadis itu menoleh, matanya penuh pertanyaan. Ada orang, panggilnya pelan. Dari dalam kosan yang gelap, sebuah bisikan halus terdengar, kau ingin cantik dan muda. Gadis itu mengerutkan kening, lalu tanpa sadar melangkah mendekat. Di ambang pintu, dia bisa melihat bayangan hitam merangkak di lantai. Tangan-tangan kecil seperti yang ada di bingkai cermin. Rambut putih panjang yang bergerak sendiri seperti ular. Senyum lebar dengan gigi-gigi hitam yang menganga. Tapi yang paling mengerikan adalah tulisan di lantai yang terbentuk dari pasir hitam, aku selalu memilih. Gadis itu melangkah masuk. Pintu menutup sendiri di belakangnya dengan suara keras yang menggelegar. Di dalam cermin antik yang berdiri di kamar, pantulan gadis itu tiba-tiba tersenyum lebar, dengan mata yang persis seperti mata Rina 3 bulan yang lalu. Dan di sudut kamar yang paling gelap, sesuatu yang berbentuk manusia tapi tidak wajar mulai merangkak keluar dari balik lemari, siap menyambut korban barunya. Tamat.